korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Jadi dia ingin mengeluarkan keyakinan dari hati orang yang beriman bahwasanya keyakinan akan adanya habaib itu mau dihilangin sama dia, sebagaimana iblis menghilangkan keimanan orang yang beriman. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Saya lagi nggak mau dinasihatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong itu Saya setan. lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong. Iya, betul. Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan Iblis, setan. Anda iblis. Udah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan Anda iblis. sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. Adab dan akhlak itu dibawa dari Hadramaut oleh Ba'alawi. Coba, ini bener nggak ajaran agama Islam? Atau sekedar membungkam orang biar nggak dikritik? Supaya orang tidak mau mengkritisi habaib benar atau tidak sebagai kata Nabi. Karena beda tipis. Tapi dampaknya besar buat umat. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. نعم مولانا نعم والله ما أتأخر ولا قدم أتقدم. الله أكبر والله. الله أكبر الله أكبر. شوف واحد. الله يحفظكم ونحن معكم. الله جزاكم الله خير وسلم على الوالد. سلمنا على الوالد. يوصل السلام. آمين جزاكم الله خير مولانا الله يحفظك كذلك. أفضل إذا نزلتم جاكرتا. يا مرحبا جزاكم الله خير. Saya katakan itu iblis. Apa sih kayak mendem orang PBI. Kalau ada orang yang benci kepada Habib, itu orang yang akan menghancurkan Islam. Ya, sahabat cari di mana berada. Barusan kita lihat video beberapa habaib yang mengutarakan ceramah-ceramahnya itu dengan bahasa-bahasa ataupun komunikasi yang kurang berkenan di hati umat. Dan teman-teman juga pernah lihat ya, dengar juga ceramah yang intinya bilang kalau ada orang yang berani kritik Habib, langsung dicap musuh Islam. Bahkan sampai dibilang mirip iblis. Nah, itu menarik banget untuk kita bahas sebenarnya. Kenapa saya katakan menarik? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur ya teman-teman, kritik itu hal yang biasa dalam tradisi Islam. Sahabat Nabi pun sering berdiskusi, kalau mengkoreksi tanpa harus saling tuduh, kamu iblis, kamu setan, kamu dajjal, gitu kan. Jadi ketika ada narasi yang bilang semua pengkritik Habib itu sesat atau musuh Islam, ini yang perlu kita hati-hati. Bisa jadi itu bukan ajaran agama yang asli. Menyesatkan. Lebih ke propaganda untuk menjaga apa? Posisi mereka atau wibawa mereka saja, kelompok Ba'alawi yang selama ini menghegemoni
memberikan sebuah ajaran sesat dengan karomah-karomah leluhurnya. Nah, coba bayangkan teman-teman, kalau masyarakat awam terus dicekokin narasi kayak gini, pembodohan seperti ini, lama-lama orang takut berpikir kritis. Orang ogah untuk mengkritik sebuah narasi, mengkritik sebuah penyimpangan, dan semua dianggap tabu. Ujung-ujungnya apa? Umat bisa terbelah. Ada kelompok yang merasa harus lebih utama, mulia, ya, makanya mereka bela habaib. Dan ada yang muak karena nggak boleh bicara, nggak boleh mengkritisi. Padahal kalau kita lihat ajaran agama Islam sendiri, teman-teman, Nabi Muhammad SAW menekankan adab, akhlak, rendah hati. Sekarang kiai-kiai sekarang, kiai muhibin yang berkiblat pada habaib, tidak mewarisi ulama-ulama Nusantara, tidak mewarisi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak mewarisi ulama-ulama terdahulu, tidak mewarisi budaya, adab, dan akhlak dari Wali Songo. Adab dan akhlak itu dibawa dari Hadramaut oleh Ba'alawi. Coba, ini benar nggak ajaran agama Islam? Atau sekedar membungkam orang biar nggak dikritik? Supaya orang tidak mau mengkritisi habaib benar atau tidak sebagai kata Nabi. Karena beda tipis, tapi dampaknya besar buat umat. Lumrah teman-teman kalau kita mengkritisi ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga tidak alergi kritik. Bahkan ada momen ketika sahabat Umar bin Khattab mengkoreksi Nabi soal strategi perang Badar. Nabi mendengarkan kok. Lalu mengambil pendapat Umar. Nah, ini menunjukkan bahwa menerima masukan itu bagian dari adab dan akhlak. Bukan sebaliknya. Kalau kritik langsung dianggap dosa, maka tradisi sahabat dulu pasti sudah bubar sejak awal. Nah, bagaimana punya adab dan akhlak? Tentunya punya ilmu. Gimana orang bisa beradab dan berakhlak kalau nggak punya ilmu? Nah, inilah ilmu yang dibawa Ba'alawi ke Indonesia ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga adab dan akhlaknya pengikutnya sama aja. Mencaci maki, merendahkan orang. Kan orang sombong itulah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan mencela, mencaci manusia atau mencaci orang lain. Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, agama itu adalah nasihat. Artinya apa? Kritik, masukan adalah bentuk nasihat. Kalau semua nasihat dianggap sebagai serangan atau dicap sebagai iblis, setan, dajjal, bagaimana mungkin hadis ini bisa berjalan dalam kehidupan umat Islam? Justru yang menolak nasihat dengan sombong itu yang dekat dengan sifat iblis. Ya seperti tadi, video-video tadi ya, yang orang lagi video call nasihatin, ya dia nggak mau menerima nasihat, justru mengatakan iblis. Ya sebenarnya yang menasihati ini ya benar, orang yang nggak mau dinasihati itu mirip dengan sifat iblis, sifat setan, bukan malah mengatakan sebaliknya. Karena apa? Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak dengan alasan sombong. Jadi hati-hati, jangan-jangan yang suka menutup telinga, menutup mata, dan kritik, malah sedang meniru sifat iblis itu sendiri, teman-teman. Nah, ini bahaya narasi hitam putih. Narasi yang dibilang pengkritik sama dengan musuh Islam. Itu bahaya banget. Kenapa? Karena bisa bikin masyarakat takut berpikir kritis, takut mengkoreksi, takut menasihati, kemudian menelan bulat-bulat tanpa filter. Umat jadi gampang terpecah antara pro Habib dan anti Habib. Sebenarnya yang memecah belah umat yang mereka sendiri, teman-teman. Pada habaib Ba'alawi ini. Padahal Islam mengajarkan itu apa? Ukhuwah, persaudaraan.
Titik sehat seharusnya dijaga dengan persaudaraan, bukan merusaknya. Dan adab dan akhlak sesungguhnya, kalau kita bilang soal Habib, Alawi, ulama, kiai, memang benar kita harus hormat. Itu penting. Mereka adalah orang-orang yang mengajar agama. Tapi ingat, adab itu bukan berarti menutup mulut dari kebenaran. Menghormati wajib, tapi kalau mereka menutup kebenaran dengan menghina, mencaci orang lain, apalagi kiai-kiai ataupun ulama atau orang pribumi, itu yang salah. Itu disebut propaganda. Itu yang disebut sesatnya. Al-Imam Malik pernah berkata, teman-teman, setiap orang bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk ke makam Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ulama, habaib, kiai, bahkan sekalipun manusia yang biasa pun bisa benar, bisa salah. Ya maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, menjaga umat dari propaganda. Kalau sekarang ada yang menggunakan narasi ketika Habib itu sama lawan Islam, ya tidak mengakui keturunan Nabi, ya itu Wahabi Syiah. Kita harus hati-hati. Bisa jadi itu propaganda. Tujuannya apa? Bukan untuk menjaga agama, untuk menjaga posisi dan wibawa kelompok tertentu, kelompok mereka saja. Untuk melindungi kelompok mereka, untuk mengeksiskan kelompok mereka. Jadi bukan sebuah narasi agama ataupun yang berbasis dengan adab dan akhlak. Yang mengatakan iblis, setan, atau apapun itu sejenisnya kepada siapapun, itu sudah keluar jalur dari ajaran agama Islam. Itulah propaganda yang ingin menguntungkan kelompoknya sendiri, kelompoknya mereka, bukan mengajar agama Islam. Jadi kalau narasi yang terlalu gampang melabeli orang lain sebagai iblis, setan, dajjal, atau musuh Islam hanya karena memberi kritik, atau kita perlu waspada. Perlu waspada, itu propaganda. Jelas. Jangan-jangan narasi itu justru menjauhkan kita dari akhlak Nabi yang sebenarnya. Rendah hati, terbuka dengan nasihat, masukan, kritik, dan menjaga ukhuwah. Jadi pertanyaan untuk teman-teman, apakah kritik itu tanda benci? Coba bayangkan, kritik apakah itu tanda benci? Kan mereka yang selalu menuduh pembela keimam adalah orang yang membenci habaib, membenci keturunan Nabi. Lah, mereka saja bukan keturunan Nabi kok. Dan apa yang dibenci? Makanya kritik itu tanda benci atau justru tanda peduli. Itu jangan diputar-putar kata, putar-putar makna hanya untuk propaganda supaya apa? Umat percaya, oh yang benci habaib itu adalah iblis. Oh, keimam ini adalah pembenci habaib, berarti membenci keturunan Nabi. Jangan diputar-putarkan itu. Makna arti kita peduli sama umat Islam itu justru adab dan akhlak. Dan apakah umat harus diam demi adab atau bicara demi kebenaran? Silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih dari saya.